Jujur saja tidak cukup, ya, harus disertai dengan amanah. Nanti jujur saja pun tidak cukup, amanah pun tidak cukup, harus fatonah, harus cerdas. Bagaimana mengelola harta, mengelola bisnisnya. Jujur saja masih belum cukup, amanah saja masih belum cukup, pintar saja fatonah pun belum cukup, harus ada ilmu tabligh, skill of communication. Sampaikan dengan betul, sampaikan dengan benar, sampaikan jangan sampai tersinggung, sampaikan dengan cara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhara zina war riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Wa nahnu dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah bisa berjumpa bersilaturahim, dan alhamdulillah tak terasa kita lanjutkan kajian pekan lalu tentang sifat-sifat Nabi, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Pertemuan yang lalu tentang sidik, tentang jujur. Kita ulang sebentar hadis dan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah orang-orang yang benar, ya. Orang-orang yang jujur. Dan subhanallah, Nabi adalah orang yang jujur, sahabat yang utama. Abu Bakar As-Siddiq pun digelarnya dengan As-Siddiq, artinya jujur. Kemudian hadis yang lain, alaikum bis-sidq, hendaklah kalian jujur, ya. Fa innal sidq yahdi ilal bar, jujur membawa kepada kebaikan. Fa innal bir yahdi ilal jannah, dan sungguh kebaikan membawa ke dalam surga. Jujurlah, jujur itu baik. Seperti ada terpampang di KPK, jujur itu baik. Nah, itu dalilnya. Dan Masya Allah, janganlah kita bohong. Bohong itu dusta, dusta membawa kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata jujur saja tidak cukup, ya. Jujur kalau tidak disertai dengan amanah. Nah, kali ini insyaallah kita akan kaji tentang amanah. Kalau masih ada waktu, lanjut dengan fatonah, dengan cerdas, dengan pintar. Apa itu amanah? Tanggung jawab, ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang memelihara amanah, menjaga amanah, menjaga janji-janjinya. Yang pertama apa? Amanah daripada Allah, amanah dari Rasul, amanah agama. Inna aradal amanah 'alas samawati wal jibal, 'alas sama wal ardi wal jibal. Sesungguhnya Allah berikan amanah kepada langit, kepada bumi. Ya.
dan kepada gunung-gunung. Akan tetapi amanah itu dipegang oleh yang namanya manusia. Inna aradnal amanah 'alas samawati wal ard wal jibal fabaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Sungguh kami telah mengemukakan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, dan mereka semua enggan untuk menerima amanah tersebut karena khawatir akan mengkhianatinya. Maka dipikulah amanah itu oleh manusia. Apa itu amanah? Agama. Berat menjaga amanah. Ternyata anjung dari ayat ini, innahu, sesungguhnya manusia itu kana zaluman jahula, zalim dan bodoh. Zalim kenapa? Tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bodoh kenapa? Tidak ada ilmunya, jahil. Maka Masya Allah, Nabi mencontohkan kepada para sahabat untuk berlaku dengan amanah, ya. Karena saya mengkaji, nanti lebih cenderung untuk amanah dalam berdagang, amanah dalam berbisnis. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap-tiap diri bertanggung jawab apa yang telah diperbuatnya. Quran surat Quran surat Al-Mudaththir ayat 38. Pekan lalu kita kaji bagaimana seorang mahasiswa yang diberikan amanah, diberikan modal untuk jualan madu 10 botol. Harganya sekilo 100.000 modal. Jual silakan 130, 150. Kemudian dibuatlah transaksi. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, tunaikanlah akad, tunaikanlah janji-janji. Oke, akadnya dijual untuk mendapatkan ujroh, untuk mendapatkan profit. Dijuallah madu tersebut, satu botol 150.000, satu botol 130.000, maka mendapatkan profit per botolnya 30, 20, tergantung negosiasi. Boleh tawar menawar. Yang jelas ada harganya, ada barangnya, ada produknya, kemudian akadnya betul, tidak akad yang batil, dan tidak berbuat transaksi yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Terpakailah modal daripada madu tersebut. Terjual 5 kilo, modalnya 500.000, profitnya misalkan 100.000. Kemudian bocorlah sepeda motor ban mahasiswa tersebut, dikembalikan kepada pemodal, namanya sahibul mal, orang yang memiliki harta, dia sebagai pengelola alias mudharib. Jujur, dia jujur dan dia minta maaf. Sampaikan yang laku 5, profitnya sudah dimakan operasional, modalnya terpakai karena ban sepeda motornya bocor. Bocornya bukan bocor halus, ya, udah bocor berkali-kali sehingga mesti ganti ban dalamnya. Nah, perlu biaya, terpakailah modal investor tadi. Dia jujur berkata, ya, mohon maaf dia, bahwasanya untungnya dia sudah pakai, modalnya pun termakan. Nah, ini jujur tetapi tidak amanah. Jujur saja tidak cukup, ya, harus disertai dengan amanah.
Nanti jujur saja pun tidak cukup, amanah pun tidak cukup, harus fatonah, harus cerdas. Bagaimana mengelola harta, mengelola bisnisnya. Jujur saja masih belum cukup, amanah saja masih belum cukup, pintar saja fatonah pun belum cukup, harus ada ilmu tabligh, skill of communication. Sampaikan dengan betul, sampaikan dengan benar, sampaikan jangan sampai tersinggung, sampaikan dengan cara yang baik. Nah, terpakai maula tersebut, ini mahasiswa baru jujur, belum amanah. Ya, kalau amanah dia kembalikan dulu. Sebelum datang dia perjanjian kepada pemilik modal, kepada investor, dia sampaikan dulu amanah, dijaga ini amanah. Maka setiap umat punya orang yang amanah. Ketahuilah yang paling amanah di antara umatku adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Nabi, yang dia penjaga Baitul Mal. Ya. Jadi sejak zaman Nabi sudah ada Baitul Mal, tempat menyimpan harta. Siapa yang megang kuncinya? Abu Ubaidah bin Jarrah, termasuk sahabat Nabi dari 10 yang dijamin masuk surga. Gara-gara amanah, menjaga tanggung jawab, kemudian dia dijanjikan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Thalhah bin Ubaidillah fil jannah, Zubair ibnu Awam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, nomor 10 Abu Ubaidah bin Jarrah adalah pemikul amanah umat ini. Masya Allah. Artinya apa? Tak mudah untuk amanah, tetapi insya Allah berikan sifat amanah ini kepada orang-orang yang beriman, yang juga khusyuk dalam sholatnya. Ya, susah kalau tidak ada iman, berat kalau tidak ada iman untuk amanah. Yang ada adalah khianat. Lawan dari amanah apa? Khianat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kembali yang diseru orang-orang yang beriman. Hei orang-orang beriman, la takhunullah wa rasul. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan janganlah kamu mengkhianati Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan jangan juga engkau mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu. Wa antum ta'lamun, kalau kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Hei orang-orang beriman. Orang beriman lagi nih. La takhunu, janganlah engkau mengkhianati Allah. La takhunullah wa rasul, janganlah engkau mengkhianati Rasulullah. Ya, berat bagi saya pun untuk menyampaikannya, ya, karena amanah ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita amanah, maka selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau kita tidak amanah, artinya kita khianat. Dan setiap orang yang berkhianat, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pengkhianatannya. Jangan disangka khianat di dunia selesai urusan. Tidak, ya. Setiap orang yang berkhianat, dia bawa pengkhianatannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, kemudian dimintai pertanggungjawabannya. Ayat lain An-Nisa ayat 58, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah
kepada yang berhak menerimanya. Ya, amanah lost and found di masjid, tempat kehilangan dan penemuan barang-barang, dijaga itu, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak amanah. Kemudian titipi pesan, Bu, pesan ya, sampaikan salam, sepele. Cerita pulang kampung, jumpa siapa? Jumpa fulan. Oh, ternyata saudara saya. Kenal dengan si ini? Oh, kenal. Teman kuliah. Sampaikan salam ya. Itu amanah bukan? Amanah bukan? Amanah. Kalau kita tak sanggup memikulnya, mohon maaf Pak, saya suka lupa. Mungkin saya tidak sampaikan, nggak apa-apa. Lebih baik terus terang di depan, ya. Bapak Ibu yang suka lupa dikasih amanah salam, bilang di depan, mohon maaf, saya sering lupa. Tapi kalau nanti teringat, sampaikan, saudaraku, ada salam dari sahabatmu di Padang. Apa kabarmu? Waalaikumsalam. Ya, disampaikan pula tuh kepada yang meminta salam tadi. Itu namanya menjaga amanah. Bu, alhamdulillah salamnya sudah saya sampaikan. Kemudian dia menjawab waalaikumsalam, semoga keselamatan pun untukmu. Alhamdulillah dia kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah. Berpahala menyampaikan salam, berpahala kita menjaga amanah, berpahala pula kita memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang lainnya. Dan tidak sempurna iman seseorang yang dia tidak menjaga amanah. Allahu akbar. Pekan lalu kita kaji betapa iman ini akan luar biasa. Dari iman tumbuhlah sifat-sifat salat yang khusyuk. Dari iman tumbuhlah jujur. Dari iman tumbuhlah amanah. Dan ketika imannya kurang sempurna, muncullah bohong. Ketika iman sempurna, muncullah korupsi. Ketika imannya rusak, muncullah kemaksiatan. Ketika imannya rusak, muncullah khianat. Maka tetap dijaga ini sifat-sifat orang beriman, yang salah satu diantaranya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang beriman, salah satu, ya, juz ke-18 panjang itu, yang nomor satunya adalah khusyuk dalam sholat. Tadi sholat subuh yang khusyuk, angkat tangannya. Ada Pak? Yang dari takbir sampai selesai yang khusyuk, angkat tangannya. Ada? Saya aja nggak khusyuk, ya. Takbir Allahu Akbar, udah imam pada panjang. Nanti saya ceramah, judulnya apa ya? Dalilnya kemana? Pak Imam, khusyuk tadi Pak Imam sholatnya? Khusyuk? Ingat hutang atau ingat yang lain? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang beriman khusyuk dalam sholat. Kita tak bisa sholat seperti Nabi, ya, yang sejak takbir sampai salam betul-betul lisannya, hatinya sholat kepada Allah. Amalan yang gerakannya, ucapannya harus sesuai sholat. Sedekah sambil senyum, sedekah sambil ngobrol. Tapi kalau sholat, niatnya, gerakannya, lisannya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sejak takbir sampai salam, bisakah kita khusyuk? Maka minimal 3, ya kan? Caranya berjamaah, kemudian dengan di masjid di awal waktu. Ini kalau 3, semoga
Allah berikan sifat khusyuk dalam sholat. Nah, ketika sifat khusyuk dalam sholat muncul, insya Allah berikan amanah yang besar, amanah yang kita bisa menjaganya. La imanan liman la amanatallah. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak mampu menjaga amanah. Kalau kita tidak amanah, namanya apa? Khianat. Nyambung dengan yang pertemuan yang lalu, ya. Kalau dia jujur, baik itu surga. Kalau dia bohong itu dusta itu kemaksiatan, masuk ke neraka. Ayatul munafiqina salas. 3 tanda munafik. Idza haddasa kadzab, apabila ia bicara dusta. Wa iza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji ia tidak menepati janjinya. Yang ketiga, fa iza tumina khon, apabila diberikan amanah dia khianat. Kalaulah munafik itu 99%, 33%-nya pembohong, 33%-nya tukang ingkar janji, 33%-nya tukang khianat. Berapa persen kemunafikan yang ada pada diri saya? Yang jauh lah ya. Allahu Akbar. Coba cek muhasabah kita seminggu ke depan, 7 hari lah. Berapa kali kita dusta? Berapa kali kita janji ingkar? Berapa kali kita diberikan amanah kita khianat? Atau tak usah seminggu lah, dari subuh ini sampai maghrib latihan Bu ya. Coba nanti sekarang nih habis subuh sampai maghrib aja. Yang suami istri kompakan, Bang tolong jaga saya supaya tidak munafik. Nah selama 12 jam aja nih, dari jam 5 sampai jam 5 sore. Ada berapa kalimat yang bohongnya, ada berapa kalimat yang ada berapa janji yang dia ingkar, dan ada berapa amanah yang dia khianat. Walau kepada anak kecil, ya. Adek sayang, nanti papa ambilkan ini ya sore. Hati-hati. Janji kepada anak kecil pun kalau kita lupa dan dia lupa, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Apalagi 5 tahun. Hati-hati ya. 12 jam saja silakan cek berapa mulut dusta, berapa khianat janji, berapa dia ingkar. Macam mana satu periode. Yang pegawai negeri, apakah jabatan itu amanah? Jabatan amanah bukan? Kepala dinas, kepala suku, Masya Allah, amanah. Ketua masjid, amanah bukan ketua masjid? Amanah. Ada orangnya? Amanah. Berapa periode ketua masjid? Berapa tahun? Berapa? 3 tahun. Nah, sekarang sudah berapa tahun Pak? 2 tahun. Selama setahun tadi berapa bohongnya, berapa ingkar janjinya, berapa program yang tidak amanah. Allahu Akbar. Berat. Ketua RT dipercaya oleh 400 kepala keluarga, oleh 300 kepala keluarga. Ada PRT? Mana? Sebelah.
Nanti di akhirat pegangan tangan Pak ya. Khawatir kita Pak. Ini jantung saya pun berdebar. Ngeri. Tak usah seumur hidup ya. Seminggu belakang coba. Ingat-ingat ya Allah, bohong sama sini, bohong sama sana. Ya Allah. Pak RW ada Pak RW? Berapa tuh amanahnya? Satu RW menangani 3 RT. Satu RT 300 kakak, 900 kepala keluarga. Amanah. Maka Umar bin Khattab jarang tidur. Ingat umat, kaumnya. Nabi pun gelisah. Ya. Sehingga apa? Mereka takut kalau menjadi pemimpin. Jangankan satu Indonesia yang jumlahnya berapa? Sekian ratus juta ya. Kita memimpin keluarga saja itu amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara, pemimpin atas sebuah negara, diminta pertanggungjawabannya akan rakyat yang dipimpinnya. Berapa anak kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Dosen punya mahasiswa dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Pak RT punya warga diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Pak Gubernur 5 tahun dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gimana Pak? Saya pernah tanya kepada guru saya waktu di Pakistan. Pak Ustadz, itu bagaimana ya Nabi Yusuf alaihissalam, dia kan minta jabatan. Dia minta dijadikan sebagai bendaharawan negeri. Minta jabatan Nabi Yusuf untuk jadi bendahara. Padahal dalam hadis lain tak boleh minta jabatan. Siapa yang minta jabatan karena nafsunya, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia diamanahkan untuk jabatan, kemudian dia menerima karena Allah, Allah akan bantu. Nabi Yusuf minta jabatan sebagai bendaharawan negeri. Kenapa dia meminta? Yang pertama karena dia melihat di kiri kanannya para pengkhianat, orang yang tidak jujur, tidak amanah. Bagi siapa saja ya yang dia akan maju, kemudian tengok kiri kanannya, ini pengkhianat, ini pembohong, ini munafikun, dia ada mampu maju sebagaimana majunya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia jadikan bendaharawan negeri dan dia amanah menjaga harta negeri ya, sampai zaman paceklik pun dia bersedia, karena mimpi ketika itu akan datang paceklik, akan datang serba kekurangan. Kalau bukan dia yang maju, hancuran negeri. Itu boleh. Bapak Ibu yang maju caleg ya kan, RT RW silakan. Kalau jelas kalau bukan saya maju, dia yang maju nih. Mohon maaf, yang preman saja berani. Kenapa orang soleh tidak berani? Dan yakinlah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takun lil khaidina khosima, dan jangan engkau menjadi pembela bagi orang yang khianat. Allahu akbar. Ya. Khianat pun tak boleh. Ada dalilnya.
Tapi dia menjadi pembela di belakang orang-orang khianat. Hukumnya tak boleh, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nisa ayat 105. Nah loh, merinding saya ini. Wala takun, dan janganlah engkau menjadi lil khainina khosima, pembela bagi orang yang khianat. Termasuk khianatnya, pembelanya, prajurit-prajuritnya, bahkan berbaris di belakang mereka. Wala takun, jangan sekali-kali, jangan jadi di barisan pengkhianat. Waspadalah ya. Quran surat An-Nisa ayat 105. Ini jelas nih pengkhianat nih. Kita tahu sumbernya. Tapi kalau ada dua bukti, ajukan memang. Tapi kalau tak ada, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampunya apa? Lebih baik jadi burung yang dia di zaman Nabi Ibrahim mengambil satu tetes air, kemudian dari atas langit dia menurunkan. Hei burung, untuk apa kau memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim? Tak mungkin, tak masuk akal. Macam mana api yang begitu besar akan padam hanya dengan satu tetes ludah yang kau turunkan dari langit? Inilah yang bisa aku mampu. Ya. Tak sanggup kita mencegah kezoliman, tak sanggup kita mencegah pengkhianatan, tak kuasa kita melihat orang korupsi. Apalah yang kita bantu, ya? Update status, ya. Sampai di WhatsApp, janganlah kamu menjadi pembela orang yang khianat. Quran surat 105, update status. Apalah artinya? Itu yang kamu bisa ya Allah, cuman punya jempol doang dan paket, itu pun injury time, habis paketnya. Tak apa. Tapi tidak mengurangi orang yang punya kuasa, orang yang punya jabatan, dia gunakan jabatannya untuk membela agama Allah dan jangan berada di barisan yang khianat. Barang siapa khianat, niscaya hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Quran surat Ali Imran ayat 161. Kemudian setiap orang akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizolimi. Allahu Akbar. Maka Nabi mengajarkan sebuah doa agar kita terhindar dari teman yang jahat. Mudah-mudahan yang sholat subuh hari ini, yang mendengarkan kajian, Allah tanamkan sifat-sifat jujur dan amanah. Amin ya robbal alamin. Jujur di keluarga, amanah di keluarga. Jujur di masjid, amanah di masjid. Jujur di RT, amanah di RT. Jujur di kantor, amanah di kantor. Jujur di bisnis, amanah di bisnis. Ya, dua dulu. Ini pun belum sempurna ya, karena ada fatona dan tablik. Ada cerdas nanti, ya. Jadi jujur dulu, tanamkan sifat jujur. Contohnya seperti kemarin warung kejujuran, sedekah kejujuran. Ada 10 kurma harga 10.000, simpan depan masjid, silakan bayar masing-masing, masukin ke situ. Perlu waktu 6 bulan, ya. Kurmanya 20, dapatnya 20 kali 10.000. Kurang. Banyak orang yang belum amanah, belum jujur. Nah, naik lagi dia amanah, bertanggung jawab. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir. Ya Allah, aku berlindung padamu dari teman yang tukang makar, tukang tipu.
Pernah ditipu kawan, Bu? Pernah? Saya lah ya, nggak usah jauh-jauh. Kawan saya bantu, diajak tobat, diajak ke masjid, diajarin sholat, sampai dia ada tempat. Semoga Allah mengampuni. Cuma ini dahsyat tipuannya ya. Pak Ustadz udah mesti bawa si Arfi. Siapkan saya DP-nya, nanti cicilan proyek kami yang menjalankan. Oke, bismillah. Saya siapin DP-nya, cicilan kawan. Apa proyeknya? Pengadaan laptop. Disewa 1 laptop 400.000. 10 laptop 4 juta. Cicilan mobilnya yang 4 juta cukup dengan 10 laptop. Kita belikan laptopnya, tanda tangan kontrak, KTP lengkap, materai lengkap, tanda tangan lengkap, lengkap semua. Tidak ada 1% pun bakal tipu. Tak ada. Jalan 1 bulan, lancar, alhamdulillah. 10 laptop disewa dapat 4 juta, lancar. Nanti 2 tahun kontrak, laptop pun masih milik Pak Ustadz, bisa dijual sebagai barang second. Lezat, ya kan? Bisnis jalan, mobil lunas, laptop masih milik kita. 2 bulan lancar. Bulan ketiga tersendat. Baik sangka mungkin ada urusan. Bulan keempat hilang. Allah. Kemana nih orang? Tak lama kemudian terjadi keributan di kantor. Oh itu ya temunya Pak Ustadz. Masya Allah. Ternyata saya korban penipuan nomor sekian. Banyak yang dia tipu dengan pengadaan laptop. Akhirnya itu. Hilang uang, hilang kawan. Sampai sekarang. Ada doanya. Rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir. Ya Allah, aku berlindung padamu dari teman, sahabat, khalil, makir, yang dia tukang tipu. Tengok kiri kanan. Teman kiri penipu bukan. Tengok depan belakang. Jangan-jangan yang nipu teman kantor. Allah Akbar. Jangan-jangan yang makar ipar-iparan. Jangan-jangan saudara dekat. Diajarkan doanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita ditipu oleh kawan dekat. Sakitnya tuh di sini. Masih ingat terus brengsek kau ya Allah. Ya, tak boleh kita ucapan brengsek kepada kawan seperti itu. Kita doakan saja. Semoga dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti ada hadisnya ya, tak boleh membalas pengkhianatan kepada kawan tadi. Apa contohnya? Ainahu taroyani, matanya melihatku, wa qalbuhu yar'ani, tetapi hatinya mencurigai. Ini kawan Ibu, sebutan sifatnya. Kita berlindung kepada Allah dari sahabat yang makar, sahabat yang nipu. Seperti apa dia? Matanya melihatku, hatinya curiga. Itu kok curiga mulu, ya. Kita bikin amal soleh dia curiga, kita bikin gerakan dia curiga, kita bikin kebaikan dia cemee. Sampai saya bikin partai, ya, namanya PCI. Tahu PCI Bu? Tahu PCI? Partai Cemeeh Indonesia. Ada itu anggota setiap masjid. Ya, kita bikin gerakan ekonomi umat.
nyumbang tidak, membantu tidak, cemeeh iyo. Ada di sini? Silakan gabung ya. Gabung dengan PCI, Partai Cemeeh Indonesia. Saya kumpulkan tuh di berbagai masjid. Itu sama masalah Pak Ketua. Pak Ustadz, kita mau bikin nih ekonomi umat masjid, tapi kenapa? Capek saya. Kenapa? Cemeeh mulu. Ya Allah. Ada berapa yang cemeeh? Kumpulkan. Kita bikin partainya PCI, Partai Cemeeh Indonesia. Dia pakai peci Pak Ustadz, dia pakai sorban, bahkan dia berjanggut. Abu Jahal berjanggut. Abu Jahal pakai gamis. Senantiasa ada Abu Bakar yang setia, yang jujur, yang mau bantu. Ada Abu Jahal, tidak membantu, tidak mendukung, tidak support dana, tidak mendoakan, kerjanya cemeeh. Ada Abu Gosok. In ro'a hasanatan dafanaha. Kalau ia melihat kebaikanku, ia sembunyikan. Enggak ada kebaikannya, enggak kelihatan. Wa in ro'a sayyatan azaaha. Tapi kalau dia melihat kejelekan, disebarkan, diviralkan. Nah ini doanya nih, Masya Allah. Sudah dinasihati oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, supaya kita berlindung dari kawan-kawan pengkhianat. Ya, yang dia ngelihat dengan mata kita, dengan matanya, hatinya curiga. Kalau dia ngelihat kita kebaikan, nggak ada kebaikan tuh, itu biasa tuh. Tapi sekali ngelihat keburukan, diviralkan, disampaikan kepada mana, iwasfisu fi sudurin nas. Dia memberikan was-was, memberikan info-info yang jahat kepada orang lain. Hati-hati, ya. Kenapa suasana politik panas dan penuh dengan hoak, penuh dengan kebencian? Imannya dijaga, akhlaknya dijaga, adabnya dijaga. Kalau tidak, maka yang muncul kecurigaan. Insya Allah, kalau kita terbebas dari khianah tadi, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, akan masuk ke dalam surga. Ya, 3 hal nih Bu. Barang siapa jasadnya lepas dari ruhnya, kemudian dia meninggal dunia, bebas dari 3, maka dia akan masuk surga. Man faraqa ruh al jasad wa huwa bari. Siapa yang ruhnya lepas daripada jasadnya, kemudian min salasin, dari 3 perkara, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Ingat baik-baik, yang pertama kiber, sombong. Yang kedua hulu, khianat. Yang ketiga adain, hutang. Ibu meninggal dunia, lepas jasad daripada ruhnya, kemudian tidak ada 3 ini, insya Allah masuk surga. Yang pertama apa? Sombong. Yang kedua khianat. Yang ketiga hutang. Sudah lunas hutangnya? Halo Bu, lunas hutangnya? Belum siap masuk surga. Lunaskan hutang, selesai, pas, meninggal masuk surga. Kalau tidak khianat, hutangnya lunas, tapi dia khianat, nyangkut. Hutangnya lunas, dia tidak khianat, sombong. Apa itu sombong? Menolak kebenaran. Bukan sombong petantang-petenteng, ya. Definisi sombong menolak kebenaran. Yang kedua
merasa lebih baik daripada orang lain. Aba wastakbar, dia sombong dan ingkar, sifat-sifat iblis. Wa qala ana khairum min, aku lebih baik darinya. Khalaqatani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dari api, ya, kau dari tanah. Merasa lebih baik sikit saja dengan orang lain, meninggal dunia dia dalam keadaan merasa lebih baik daripada orang lain, haram masuk surga. Ya, tolong dijaga ini selama hidup kita. Jangan sombong, jangan khianat, jangan punya hutang yang kita tidak sanggup membayarnya. Maka selalu disiapkan kolateral, selalu disiapkan jaminannya. Ibu hutang 1 juta, apa jaminannya? Buat apa? Kalau meninggal dunia hutangnya lunas dengan cara menjual jaminannya. Hutangnya 10 juta, apa aset yang mendukungnya? Kalau meninggal dunia, ini saya punya motor, hutangnya 150 juta, masih punya aset. Ini hutang yang ini, kalau meninggal dunia jual mobil yang ini. Hutangnya 1 miliar, kalau saya meninggal dunia, ini ruko yang di Jalan Sudirman silakan jual. Hutangnya 8.000 triliun. Ngeri saya. Besok, ya. Ini tanggal 27, 29, 30, 31 jatuh tempo pembayaran hutang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bunganya saja 500 triliun. Jumat, Sabtu, Ahad bayar hutang. Allahu Akbar, 500 triliun bunganya saja. Kita akan lihat, perhatikan ya, bisakah Menteri Keuangan bayar bunga hutang dengan profit? Jangan sampai bunga hutang dibayar dengan hutang yang baru. La haula wala quwwata illa billah. Dicari pemimpin yang bisa melunaskan hutang negara bahkan umat. Siapa contohnya? Umar bin Abdul Aziz. Ya, hutang negara lunas bahkan surplus. Carilah pemimpin yang kas daerahnya surplus. Artinya apa? Amanah mengelola harta. Kami mengusulkan kalau Bapak jadi pejabat 5 tahun punya hutang, lunasin sebelum masa jabatan habis. Jangan mewariskan hutang. Apakah akan ditanya oleh Allah? Ditanya dan tak akan masuk surga. Itu hadisnya. Tidak akan masuk surga orang meninggal dunia hutangnya belum lunas. Boleh masuk surga hutangnya ada yang melunasinya. 1, dia tinggalkan aset. Meninggal dunia, ahli waris kumpul, hutangnya ditulis. Oh, ada aset. Lunasin segera, lunasin segera, lunasin segera. Nah, bahayanya meninggal dunia ada hutang, tidak ada aset. Bayar dengan apa? Ya, bahaya lagi punya hutang, meninggal dunia, tidak punya aset, tidak ada ahli waris yang kaya. Siapa sangka ahli waris kita mau bayarin hutang? Siapa yang jamin? Ada yang berani menjamin ahli waris Bapak mau bayar hutang? Ibu meninggal dunia, ada yang mau menjamin ahli waris yang mau bayar hutang? Belum tentu. Ya,
Saya punya kawan meninggal dunia saudaranya. Kemudian punya hutang nih. Mohon maaf. Loh, kamu kan anaknya. Mohon maaf, itu hutang bapak. Allahu Akbar. Jangan kira bapak ibu punya harta, punya hutang yang kurang dengan asetnya, meninggal dunia, kemudian ahli waris kita mau bayar. Belum tentu. Kenapa? Kalau ahli waris kita tidak iman, kalau ahli waris kita tidak sholat, jangankan dia bayar hutang, dengan dirinya pun sendiri dia akan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. La haula wa la quwata illa billah. Lunaskan hutangnya, hidup bebas tanpa hutang, hidup bebas tanpa riba, itu pun belum tentu masuk surga kalau hartanya dengan cara yang halal. Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua ya dari perbuatan dusta, dari perbuatan khianat. Mohon maaf tidak sampai kepada fatonah karena ternyata banyak, termasuk bergetar saya pun, betapa banyak pengkhianatan. Waqala Syekh Abdullah Azam min Afghanistan. Berkata komandan mujahidin dari Afghanistan, kalau kau punya 10 peluru, 9 pelurunya kau tembakan kepada pengkhianat. Siapa dia pengkhianat? Yang tidak tadi menjaga amanah. Ternyata lebih banyak pengkhianat. Banyak para kisah mujahidin yang dia berjuang, musuh belakangan bereskan para pengkhianat. Salahuddin Al-Ayyubi sebelum dia membebaskan Baitul Maqdis, dia bebaskan pasukannya dari para pengkhianatan. Semoga Allah berikan kita kekuatan dan kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.